Kak Brenda terlihat berbeda membawa sesuatu. Iya. Bawa Itu apa ya, gantungan Kak? Kak Ruth. Oh, gantungan. Gantungan. Sepertinya warnanya tidak asing seperti warna bendera kita ya. Betul, karena besok hari Senin kita akan memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Wah, Indonesia sudah 75 tahun. Berarti besok adik-adik mungkin akan ikut upacara ya, Kak ya, dari rumah ya. Iya ya, iya betul. Iya, nah berarti kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberkati negara kita 75 tahun sudah merayakan kemerdekaannya. Betul. Nah, hari ini ada nggak Kak kegiatan kita yang berhubungan dengan ini Indonesia Merdeka? Mungkin ada nanti ya Kak Ruth pas aktivitas tuh aktivitas. Pasti ya. Oke, kita tunggu saja ya. Tuh. Nah, hari ini berarti kita kembali lagi beribadah di Gereja Pokli lewat online. Yeay. Pastinya adik-adik tetap semangat ya Kak ya. Harus tetap Harus semangat. tetap semangat. Nah, kita akan mulai seperti biasa kita mau nyanyi dulu untuk membakar semangat kita. Betul. Lagu apa Kak kita hari ini? Kita akan nyanyi Kalau Kau Senang Hati. Wah, oke. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Oke, sekarang Oke. sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Betul. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik semuanya silahkan duduk dengan baik. Lalu kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai dengan minggu ini. Kami bisa kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu kami. Pada pagi hari ini, ya Bapak kami mau beribadah, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Sertai kami, sertai seluruh teman-teman kami dimanapun mereka. Kami mau mulai ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lah, setelah ini kita mau nyanyi lagi kan Kak? Masih mau nyanyi lagi dong Kak Ruth. Kita akan nyanyi lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siapa yang Laskar Kristus semuanya bangkit berdiri. Yeay. Kita akan bernyanyi lagu bersama-sama. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Siap Kak. Semuanya yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar
semangat sekali lagunya Iya. barusan ya Kak ya. Tuh dong, karena suasana kemerdekaan jadi harus tetap siap, Benar. gerak, dan dor. Dor. Oke, sekarang kita mau Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau bernyanyi satu lagu sebelum itu, setelah itu kita akan berdoa ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu. Kini kami Bapa akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Habis nyanyi baik saja, nyanyi itu harus dengan penuh sukacita. Itu saya nyanyi dengan penuh sukacita karena hari ini saya bertemu sama teman-teman saya di sekolah minggu gereja Pekulungan Indah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Seperti saya hari ini juga sehat dan sukacita. Oke, Omis. Ya, selamat siang adik-adik. Salam sejahtera, salam kemerdekaan. Karena ini bulan apa ya, Omis? Bulan Agustus dong. Bulan Agustus ada apa ya? Ada yang namanya kemerdekaan. Oh, pintar sekali Omis. Omis sudah pasang bendera merah putih belum di rumah? Sudah dong. Teman-teman, ada yang sudah pasang bendera merah putih belum di rumah? Oh, sudah pasang belum? Ayo, kalau belum, pasang sekarang. Mengapa orang selalu pasang, Omis? Mengapa orang selalu pasang bendera merah putih dan umbul-umbul depan rumah? Ya, karena kita semua bersukacita, bersorak karena Indonesia tidak lagi dijajah oleh penjajah, tapi sudah merdeka. Oh, begitu. Karena kemerdekaan, makanya kita harus bersukacita, dan tanda kita bersukacita adalah setiap bulan Agustus kita pasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul di depan rumah. Pasti teman-teman juga sudah pasang di rumah kan? Oke. Di pagi ini ini sudah siang. Oh iya, maaf. Di siang ini kita akan mendengar cerita bagaimana sampai Tuhan memberi kemerdekaan kepada bangsa ini. Kira-kira apa ya sampai Tuhan memberi kemerdekaan bagi bangsa ini? Kan pasti tidak mudah tuh, ya kan? Iya benar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersukacita, kami akan bercerita di siang ini. Tuhan, biarlah Tuhan hikmati anak-anak dengan Roh Kudus Tuhan supaya mereka mengerti cerita yang akan Ambu bawakan kepada mereka, dan juga mereka akan dibentuk menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat anak-anak. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, Kapten mau baca nih satu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Nah, firman ini mengajak kita untuk terus bersyukur dalam hidup ini. Apalagi di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-75. Itu berarti kita harus lebih lagi menaikkan syukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemerdekaan. Benar gak, Miss? Iya, benar. Kita harus bersyukur. Seperti Omis tadi, Omis bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Omis ceria sekali, teman-teman. Ya, adik-adik, dulu sebelum bangsa ini merdeka, ada satu kejadian yang sangat memilukan. Oh, kejadian apa keren? Saya kok tiba-tiba jadi sedih. Jangan sedih dulu. Ya, jadi Omis dan adik-adik di rumah, dulu sebelum bangsa ini merdeka, bangsa ini dijajah habis-habisan oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Belanda, bangsa Portugis, dan juga bangsa Jepang. Karena di bangsa ini kita punya banyak sekali kekayaan alam yang bisa dipakai untuk kemakmuran bangsa-bangsa itu. Jadi makanya mereka datang ke bangsa kita dan merampok semua apa yang kita miliki, lalu kembali ke negara mereka dan membangun negara mereka. Lalu paling memilukan lagi atau paling disayangkan lagi, paling sedih sekali saat mereka ambil semua yang adalah punya kita, hasil-hasil alam, entah di darat, entah di laut. Terus mereka pun menyiksa bangsa ini, menyiksa orang-orang yang ada di bangsa ini. Mereka melakukan kerja paksa, mereka menindas, mereka penjarakan orang-orang yang tidak ikut apa yang mereka mau. Jadi orang dulu-dulu di masa itu sangat-sangat tersiksa karena penjajahan. Jadi mereka tidak bisa keluar kemana-mana, mereka tidak bisa ke gereja pun. Waktu itu yang orang-orang Kristen itu juga harus was-was, harus hati-hati karena takut ditembak, takut diteror dan seterusnya. Dan dari Sabang sampai Merauke semua anak-anak bangsa hidup dalam tekanan. Hah? Tekanan? Iya, tekanan ya. Iya, mereka hidup dalam tekanan karena mereka belum merdeka. Oh gitu ya. Kalau lu merdeka, itu berarti hidup tertekan ya. Betul. Kalau belum merdeka, itu hidup sangat tertekan. Jadi adik-adik, pada saat itu orang-orang pendahulu-pendahulu kita di bangsa ini bersepakat untuk kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Kita harus memperjuangkan sesuatu supaya membuat kita tidak lagi ditindas. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Ya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Iya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Dan oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan kepada orang-orang pendahulu-pendahulu kita di bangsa ini untuk berjuang. Dan Omis tahu nggak? Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka memakai semua alat-alat yang mereka punya. Sederhana sekali alat-alat perang mereka. Parang, tumbak, bambu runcing, panah, yang sederhana sekali. Mereka berhadapan dengan tank-tank, dengan senjata-senjata. Bayangkan. Tapi mengapa mereka bisa menang? Iya ya, padahal kalau di Europe kasihan ya. Mereka hanya punya alat sederhana, tapi berjuang melawan panser dan melawan perang. Iya. Hanya mereka tidak melihat alat, Omis. Dan mereka punya semangat. Mereka punya keberanian. Mereka punya tujuan yang mulia untuk mencapai kemerdekaan. Makanya mereka rela untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak takut pada apapun. Iya, harus juga tidak takut. Omis juga tidak takut katanya. Iya. Jadi karena semangat, karena keberanian, karena rasa rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan, makanya
sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa ini kemudian berdiri teguh, berdiri lewat presiden pertama kita Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 seluruh penjajahan yang berada di Indonesia itu dinyatakan telah dikalahkan oleh bangsa ini, oleh anak-anak bangsa ini. Tetapi harus kita ingat juga bahwa tidak semua hal itu terjadi tanpa perjuangan. Ada banyak anak-anak bangsa yang harus meninggal karena memperjuangkan kemerdekaan, yang harus berani ditawan karena memperjuangkan kebenaran, yang berani dikasih cacat, diberi hukuman sampai cacat seumur hidup. Semua demi anak-anak cucu dari mereka, yaitu adik-adik, saya dan juga Omis. Makanya sekarang ini kita bisa mengejar kemerdekaan karena orang-orang tua kita, karena para pahlawan di bangsa ini. Makanya hari ini ketika kita merayakan kemerdekaan, ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi keberanian kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan oleh karena itu Omis sekarang ini, Omis harus mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Apa itu Kevin? Saya siap. Nah, harus siap seperti Omis. Omis harus berani mengalahkan kesombongan dalam diri. Omis harus berani memerangi dengki, iri hati, sombong dalam diri. Omis harus mengalahkan dendam dalam diri, sebab itu adalah musuh-musuh terbesar dalam diri kita. Kita tidak akan sukacita ketika hal-hal itu masih menjajah kita. Oh gitu ya. Padahal Omis mau marah Cecil. Gak jadi deh. Jangan marah Cecil. Kalau Cecil ada salah, Omil harus nyatakan kesalahannya. Lalu Omil bilang dengan penuh kasih, karena Omis dengan Cecil adalah teman dalam Tuhan. Iya, Cecil, saya tidak jadi marah lagi. Kita teman ya. Nah, gitu dong. Lalu adik-adik, kita harus juga mengisi kemerdekaan kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Mengisi kemerdekaan dengan terus bersyukur dan berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap sejahtera, tetap sukacita, apalagi di masa pandemi. Berdoa kepada para dokter, berdoa kepada presiden dan wakil presiden, berdoa kepada semua pemimpin-pemimpin negara ini, supaya mereka melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, supaya kita bisa terhindar dari virus corona, supaya kita bisa terhindar dari kemiskinan, supaya kita bisa terhindar dari kemalangan dan juga penderitaan. Ya, saya mau berdoa kepada bangsa ini, Kevin, supaya bangsa ini bisa sejahtera, bisa makmur, dan pastinya bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Oke, benar Omis. Dan kita sebagai adik-adik di Gereja Pekerangan Indah, kita juga harus memperjuangkan kemerdekaan kita hari ini dengan cara belajar sungguh-sungguh, dengan dengaran orang tua, dengan dengaran guru sekolah minggu, dengan dengaran kapen dan orang lebih tua. Dan jangan pernah untuk malas, jangan pernah untuk cemberut, jangan pernah untuk marah, tetapi tetaplah bersukacita seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, bersukacitalah, bersyukurlah, karena Tuhan melakukan semuanya baik kepada kita. Selamat untuk adik-adik yang hari ini juga merasakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kiranya di tahun kemerdekaan yang ke-75 ini kita semua semakin diberkati, semakin banyak melakukan kebaikan, dan semakin semangat untuk memerangi kemalasan dan memerangi dendam, iri hati, dan teman-temannya. Benar, kita harus memperjuangkan semua itu, Kevin, karena saya percaya hanya orang-orang berani yang bisa mengejar kemerdekaan. Oke, adik-adik, ini cerita dari kami dengan Omis. Omis mau nyanyi lagi nggak? Iya, saya mau nyanyi lagi lagu yang tadi. Ya teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok kita 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Salam merdeka. Merdeka. Dadah. Dadah. Oke, dadah. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini kita mau buat gantungan bersyukur seperti ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ada gunting, alat tulis, di sini kayak punya spidol, double tip, krayon warna merah, dan ada pita. Ini bisa diganti dengan tali apa saja yang adik-adik punya di rumah. Lalu ada kertas. Pertama-tama ambil kertas yang putih, lalu kita lipat jadi dua. Setelah itu ambil gunting, kita gunting bagian tengah. Nah, setelah jadi dua seperti ini, kita lipat kertasnya seperti ini. Sekitar adik-adik kira-kira saja ya lipatnya seberapa, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, seperti ini, lalu dibalik, lipat lagi. Nah, lakukan berulang sampai semuanya terlipat. Nah, lakukan juga pada kertas yang satunya. Setelah adik-adik punya yang seperti ini, adik-adik lipat menjadi dua bagian. Lipat seperti ini. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik ambil double tip, lalu tempel lipatan kertas yang tadi menjadi satu bagian. Minta tolong papa mamanya untuk bantu tempel ya adik-adik. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik siapkan kertas yang tadi, kertas bekasnya. Lalu adik-adik tulis seperti ini. Tulisannya, aku mau selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini ada ayat hafalan hari ini dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini tadi kayaknya dibantu dengan Hana yang buat tulisan. Nah, adik-adik bisa buat tulisan ini, lalu nanti adik-adik tempel di punya adik-adik. Nah, kalau sudah, kakaknya punya hiasan. Kakaknya tadi sudah bikin ada bendera, ada tulisan merdeka, ada tulisan lainnya. Nah, adik-adik bisa tempel di hiasan punya adik-adik seperti ini. Oke? Nah, setelah itu adik-adik boleh minta bantuan orang tua adik-adik untuk tempelkan gantungan kitanya di bagian belakang dari hiasan adik-adik. Kalau sudah, jadi deh seperti ini.
Selamat mencoba. Iya, terima kasih ya kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman dan tadi menyampaikan aktivitasnya Iya. keren banget. Keren banget, bener keren banget Kak. Karena aktivitasnya tadi ada gantungan sama ada bendera-benderanya ya, Iya, hiasan di dalamnya bendera. itu ada gantungan, terus ada bendera Ayat. merah putih ya buat ini, dan ada ayatnya. Iya. Ayatnya tentang ucapan Syukur. syukur. Nah, adik-adik jangan lupa kalau nanti saat buat, kemudian sudah selesai, seperti biasa dikirim video atau fotonya, kirim ke WhatsApp anak sekolah minggu supaya kakak-kakaknya bisa dapat dokumentasinya. Tuh. Oke, Jangan lupa sekarang ya. kita akan Memberikan persembahan. Kita Adik-adik nyanyi lagu. boleh siapkan dulu celengannya. Ya, siapkan celengannya. Adik-adik sudah punya kan? Nah, kita akan nyanyi lagu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian dari awal. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Nah, adik-adik boleh duduk diam, lipat tangan, tutup matanya. Kakak sekolah minggu akan berdoa, diakhiri dengan doa penutup. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya kalian semua? Kak Michael pasti yakin adik-adik semuanya pasti sehat-sehat aja kan? Baik adik-adik sekolah minggu, kita mau tutup ibadah, kita mau doa persembahan dulu. Setelah itu kita mau lanjut doa syafaat. Buat adik-adik semua, ayo lipatkan tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah boleh menyertai kami Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah Tuhan, sudah diberikan kesungguhan hati kami Tuhan, untuk mengikuti ibadah. Kiranya ibadah yang kami sudah lakukan ini Tuhan, bisa menumbuhkan iman kami, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah berikan persembahan, berkati persembahan kami semua Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna
untuk pelayananmu di gereja POK ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah boleh memberikan kesehatan kepada keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Karena di saat kondisi yang memburuk ini Tuhan, Engkau selalu menjamah keluarga kami dan selalu melindungi orang-orang rumah kami Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan Yesus dalam sekolah kami Tuhan, berikan selalu kelancaran Tuhan dalam ilmu-ilmu yang kami akan terima Tuhan, supaya kami menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kiranya ibadah ini membuat kami lebih semangat lagi untuk sekolah, lebih semangat lagi untuk menjalani kegiatan di rumah maupun dengan teman-teman kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu minggu depan ya. Untuk berikutnya, Kak Michael kembalikan ke MC-nya. Dadah. Nah, ibadah kita sudah selesai Selesai ya, Kakak. Oke, untuk yang terakhir sebelum adik-adik menyelesaikan ibadah ini, jangan lupa kirim foto dan video aktivitas kalian hari ini, dan jangan lupa persembahannya disimpan yang baik, karena nanti pada saat kita sudah berkumpul kembali Akan dibawa persembahannya ke gereja. iya, oke. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa selalu tetap tekun beribadah, tetap tekun berdoa, dan selalu jaga kesehatan masing-masing. Sampai bertemu lagi. Dadah.